Sengitnya kontroversi seputar kasus kopi sianida pasca viralnya film dokumenter Ice Cold membuat dua pengacara yang pernah menjadi kuasa hukum Barada Eliezer dan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat ikut angkat bicara. Selain mereka menyatakan siap membantu Otto Hasibuan agar Jessica menemukan keadilan, keduanya pun juga punya pandangan masing-masing terkait kasus kopi sianida, di mana pada intinya mereka sama-sama melihat bahwa di balik silang pendapat saat ini masih ada kejanggalan dalam kasus tersebut. Selain soal alat bukti, tapi juga terkait otopsi yang merujuk pendapat dokter forensik dari kedua belah pihak. Sebagai pengacara, mereka pun mempunyai pandangan bahwa no autopsy no crime, atau tidak ada otopsi maka tidak ada kriminal. Lantas, seperti apa sikap dan pandangan mereka? Lalu seperti apa Otto Hasibuan dan Edi Darmawan Salihin menanggapinya? Tak hanya itu, menduga adanya banyak kejanggalan dalam kasus kopi sianida, pengacara Deo Lipayumara dan Kamarudin Simanjuntak juga menyatakan dukungannya terhadap Jessica Wongso untuk mendapatkan keadilan. Keduanya pun siap membantu Otto Hasibuan jika diminta oleh Jessica Wongso. Lalu, seperti apa pandangan mereka terkait polemik soal otopsi dan vonis hakim yang hanya berdasarkan keyakinan hakim melalui pendapat para ahli? Lalu seperti apa tanggapan para artis ketika menanggapi kasus tersebut pasca viralnya film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian Wayan Mirna Salihin dan menyeret Jessica Wongso dihukum penjara selama 20 tahun kembali menuai polemik. Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer dalam kasus Verdi Sambo, turut angkat bicara. Roni pun menyatakan siap untuk membantu Otto Hasibuan jika diminta Jessica Wongso berjuang untuk mendapatkan keadilan. Roni juga mengatakan ada peluang melakukan peninjauan kembali bagi Jessica jika ada bukti baru atau novum. Sini kan kalau jaksa menuntut tentunya sesuai dengan fakta persidangan kan, dan itu ada beberapa pertimbangan dan juga pun setahu saya ada peraturan internal bagaimana menuntut dalam suatu perkara, dan juga terkait dengan posisi jaksa menuntut, menurut saya ini sudah kembali kepada jaksa penuntut umum ya, sesuai dengan apa yang mereka lihat di persidangan dan keyakinan mereka kan, sehingga dalam hal tuntutan. Dan kalau Jessica menyampaikan bahwa dia tidak mengaku bahwa dia bersalah, dia tidak mengakui kesalahannya atau dia tidak merasa bahwa dia melakukan kesalahan, tentunya dia harus melakukan upaya hukum, dan ini sangat penting bahwa upaya hukum tersebut harus diperkuat dengan alat bukti yang ada. Supaya apa? Kalau kita bicara hukum ini kan bicara soal alat bukti, bukan hanya soal asumsi atau opini saja ya, tetapi kita bicara soal alat bukti. Dan itu sangat penting dalam proses bagaimana kita mendapatkan keadilan. Saya lihat bahwa kedepannya ini kan masih ada proses yang akan dipakai oleh pengacara dari Jessica ya, tentunya bisa menggunakan kesempatan yaitu dengan mengajukan peninjauan kembali dengan novum yang baru. Tentunya ini yang nanti kita nantikan bahwa segala sesuatu proses sudah dijalankan, dan harapan masyarakat saat ini adalah bagaimana kasus ini supaya bisa menjadi terang dan juga pun ada keadilan juga dari semua sisi, dan juga pun yang
kalau kita lihat bahwa semoga ini bisa menjadi masukan ya, bisa menjadi catatan bagaimana penegakan hukum Indonesia ke depannya. Dan itu yang kita tunggu ya, bukti yang baru ini seperti apa. Tentunya pemeriksaan di tingkatan peninjauan kembali oleh Hakim Agung tentunya lebih teliti lagi ya, dan kita harapkan bahwa ada keadilan juga. Saya akan menghormati proses yang sudah ada, kemudian kan sudah ada pengacara Bang Oto, tentunya kan ini semua kan di bawah pengacara kantornya Pak Oto Hasibuan, dan juga pun ada keluarga ya, tetapi memang saya sudah dengar bahwa banyak publik meminta saya ikut membantu. Prinsipnya adalah saya ikut mendukung proses hukum yang sedang berjalan, bahwa sekali lagi penegakan hukum itu harus berkeadilan dan juga pun harus milik semua. Saya kalau memang dimintakan bantuan, saya siap. Roni pun juga menyoroti terkait polemik otopsi jasad Mirna yang sejak awal tidak dilakukan secara menyeluruh. Di mana menurutnya, jika memang otopsi tidak dilakukan secara menyeluruh, maka perkara tersebut adalah cacat secara hukum. Karena sesungguhnya, jika memang otopsi dilakukan secara tidak menyeluruh atau bahkan tidak dilakukan, seharusnya tidak ada kejahatan yang bisa diperkarakan di pengadilan. Namun, menurut ayah almarhumah Mirna, otopsi pun sudah dilakukan. Bahkan setelah dilihat di bagian lambung, ditemukan zat sianida. Ayah Mirna pun juga menyatakan jika memang pada awalnya tidak ditemukan sianida, akan ada pembedahan sampai ke otak. Beberapa poin yang saya melihat bahwa poin yang paling menjadi poin penting atau krusial adalah terkait dengan tidak adanya otopsi. Dan menurut saya ketika dalam suatu peristiwa pidana pembunuhan kemudian tidak ada otopsi, menurut saya perkara itu merupakan perkara yang cacat secara hukum. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan otopsi maka perkara tersebut tidak bisa dibuktikan penyebab kematiannya. Nah, memang terjadi perdebatan antara para ahli, ada yang menyebutkan bahwa sudah mengambil sampel di lambung dari almarhum Mirna, tetapi ada ahli juga yang menyampaikan bahwa tidak ada otopsi. Tetapi sebagai saya selaku praktisi hukum, tentunya acuan saya adalah terhadap otopsi tersebut. Saya tidak tahu ya apakah mengambil sampel itu dengan cara mengotopsi secara utuh ya. Ya, karena kalau setahu saya itu kan otopsi itu kan memang dari kepala sampai ke badan ya, itu kan ada prosesnya gitu. Bagaimana otopsi tersebut? Karena pemeriksaannya ini kan saling terkait, tetapi memang ini harus disampaikan oleh ahlinya ya. Tetapi buat saya yang terpenting adalah harus adanya otopsi. Otopsi ini kan memang memeriksa penyebab kematian dan memeriksa organ-organ yang ada di dalam tubuh si korban ya, dan itu kan pemeriksaannya secara detail, dan dari hasil tersebut kemudian bisa disimpulkan bahwa penyebab kematian dari si korban ini apa, dan itu melalui tahapan yang menurut saya tahapan yang dilakukan oleh seorang dokter forensik ya, dan itu sangat penting gitu loh. Untuk suatu perkara pidana harus dilakukan otopsi, dan kalau tidak dilakukan otopsi menurut saya tidak ada perkara ya, no otopsi no crime gitu loh. Itu yang disampaikan oleh beberapa ahli. Otopsi, Pak Musyafak bilang anak lo ini sehat. Kita lihat lambung dulu karena lo bilang kan minum kopi. Kita buka, nggak tahu udah ketemu tuh sianida. Kalau ini nggak ketemu nih di perutnya, terpaksa lo gue mesti bedah semua sampai ke otak. Karena kita mau tahu dia kena serangan stroke atau apa kali. Iya, karena udah 2 hari di embalming dan sifatnya sianida itu menguap. Dan nih yang Om tadi juga lupa ngomong, itu ada satu ahli kimia namanya Agus Nugroho, coba lihat link dia bicara, ternyata setelah sianida masuk, kalau kita lihat kemarin ya ada memang komplain ya tapi harus dipahami juga bahwasanya kalau pengetahuan saya sesuai aturan
itu juga harus mendapatkan izin dari keluarga korban. Ya, jika keluarga korban tidak mengizinkan, polisi tidak akan pernah berani untuk melakukan otopsi. Ya, jadi kalau misalnya ada pada saat itu tidak lakukan otopsi karena memang waktu itu belum diizinkan. Tapi belakangan kan diizinkan, lalu dilakukan otopsi oleh kepolisian dan ditemukanlah namanya ada cyanida di dalamnya. Tentu saja memang gitu, karena untuk mengetahui ada kejahatan tentu harus dilakukan otopsi. Namun demikian, polisi juga harus memahami, harus juga misalnya jika memang tidak diberikan izin sama keluarga, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mantan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat juga turut mengomentari kasus kopi sianida yang kini kembali viral. Menurut Martin Lucas sebagai pengacara, dirinya pun menilai belum ada dua bukti kuat yang bisa menjadi dasar vonis hakim terhadap Jessica Wongso. Dengan adanya polemik soal otopsi yang tidak menyeluruh, maka menurutnya hal tersebut akan menimbulkan keraguan. Dan seharusnya dengan adanya keraguan tersebut, maka terdakwa pun seharusnya dibebaskan. Karena itulah, Martin Lucas menyarankan Otto Hasibuan untuk melakukan peninjauan kembali yang ketiga kalinya. Kan ramai karena film Ice Cold ya. Film Ice Cold ini kita disajikan beberapa peristiwa ya dan fakta-fakta yang akhirnya membuat publik itu bertanya-tanya apakah putusan yang dijatuhkan di tingkat pengadilan negeri, di pengadilan negeri Jakarta Pusat, lalu banding, lalu kasasi itu sudah melandaskan terhadap keadilan atau tidak. Tentu kan kalau mencari keadilan itu ada norma hukumnya ya. Berdasarkan KUHP ya pasal 183 itu kan hakim dapat menjatuhkan hukuman setidak-tidaknya harus didukung dengan dua alat bukti dan keyakinannya. Nah dalam hal ini kan memang kalau kita lihat ya dari yang tersaji di persidangan pada saat 2016 itu sama dengan yang disampaikan di film Ice Cold, kita melihat tidak ada straight evidence ataupun bukti langsung ya. Sehingga banyak yang melihat dan meragukan putusan tersebut. Saya salah satu yang berpendapat ya bahwa tidak ada direct evidence. Nah, tapi apakah memang harus ada direct evidence atau tidak? Nah, silakanlah ahli-ahli hukum yang menentukan itu. Tapi yang pasti kan begini, pembunuhan itu adalah delik material, kausalitas. Ya. Kalau dakwaannya meninggal karena sianida, maka harus dibuktikan meninggalnya karena sianida. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dakwaannya Jessica pelakunya, maka harus bisa dibuktikan secara langsung bahwa yang melakukan itu Jessica. Nah, kalau saya lihat kemarin, memang ya kalau pakai circumstantial evidence ya mungkin aja, karena memang kita nggak boleh juga mengesampingkan bahwa dalam kasus ini beberapa orang yang dicurigakan salah satunya adalah Jessica, ya berdasarkan kecurigaan. Tapi kecurigaan itu tidak boleh menghukum orang. Menghukum orang itu harus dengan dua alat bukti. Nah itu yang saya lihat bahwa bukti langsungnya ya, itu tidak ditemukan. Nah apakah Jessica pelaku atau tidak? Sayangnya kalau saya berpendapat kalau bukti langsung tidak ada, ya sepertinya akan ada keraguan-keraguan. Kemungkinan besar saya akan mau untuk membantu Jessica dengan ketentuan ya. Tim yang sudah ada, yang hebat ini ya, Prof. Hasibuan itu bekerja secara bersama-sama dengan saya. Mungkin kalau ditambah ya oleh beberapa ataupun lebih banyak advokat, itu secara pikiran, secara pembagian tugas, secara strategi perkara itu akan mungkin lebih baik lagi gitu dari yang sudah sangat baik itu. Dan mungkin dari segi kita nggak usah terlalu kaku lah ya. Sekarang ini kan ada istilah untuk mendapatkan keadilan itu harus direbut. Nah untuk merebut keadilan berdasarkan pengalaman saya ya, salah satu pemberitaan itu juga sangat penting. Kan ini dari ribuan nanya ke saya bareng bergabung. Saya katakan kalau semua saya terima 70.000 gimana gitu loh kan? Iya kan repot. Tapi saya senang gitu loh mereka dapat. Tapi ya bisa saja kalau mereka mau ya boleh buat. Ya. Sudah saya katakan ya ini bukan kasus saya sendiri. Ini kasus rakyat Indonesia.
Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica juga mengaku menghormati keputusan hakim. Namun, secara gamblang, Otto pun belum menerangkan jika dirinya akan mengajukan peninjauan kembali untuk yang ketiga kalinya. Ia pun lebih menunggu adanya eksaminasi hukum atau peninjauan kembali keputusan hakim dari beberapa pihak. Tak hanya itu, pendapat Dr. Jaya juga menguatkan bahwa fakta yang terjadi pada saat jenazah Mirna hanya diambil sampelnya 75 menit setelah menghembuskan nafas terakhir memang tidak ditemukan sianida. Walaupun 3 hari kemudian baru ditemukan 0,2 mg sianida. Walaupun sianida ditemukan, Dr. Jaya pun juga meyakini angka tersebut bukanlah kadar yang bisa mematikan bagi seseorang. Kalau Jessica bersalah, 20 tahun terlalu kecil, harus mati itu. Ya kan? Kalau bersalah. Cuma kami yakin dia tidak bersalah. Berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki. Bukan hanya karena keyakinan begitu saja. Tapi berdasarkan bukti-bukti yang miliki. Disinilah tanggung jawab moral kami sebagai lawyer. Budi Sampurna pegangan, Jaja pegangan, sama. Budi Sampurna pegangan ngomongnya apa? Nggak harus otopsi kan? Semua keterangan ahli itu harus hakim yang menilai sebenarnya. Dr. Jaja, kenapa? Karena dia yang melihat mayat langsung, dia memeriksa mayat langsung. Nah, yang paling penting sebenarnya, yang saya tanya ini, saya dalam hati, kenapa ya? Dokter Jaja itu kan dokter yang memeriksa Mirna, ya kan? Yang mengetahui lebih awal. Dia udah diberi acara katanya. Kenapa tidak dibawa ke pengadilan? Ya misalnya bisa, silahkan. Ini masih dia kutak-atik aja, dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau apa, gerasi lah. Sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica. Yang bilang nggak ada bukan saya, puslapor. Saat 75 menit setelah dia meninggal, isi lambungnya diambil di sama dokter di Abdul Waluyo, hasilnya negatif. Puslapor yang ngomong nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Oke, Dok, soal udah gitu 3 hari kemudian ada 0,2. Kalau nggak ada jadi ada, itu kan jadi ajaib. Ajaib nggak? Iya. Kalau yang ada adalah ada, terus kemudian dia hilang karena menguap. Tapi kalau nggak ada jadi ada. Yang ngomong nggak ada, yang jadi 0,2 aja orang puslapor. Kuasa hukum Baradae dan kuasa hukum Nofriansah Yosua Huta Barat mengaku siap membantu kuasa hukum Jessica Wongso untuk mengajukan peninjauan kembali. Lantas benarkah pengacara Kamarudin Simanjuntak dan juga Deoli Payumara siap membantu Jessica untuk mendapatkan keadilan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Sejalan dengan kuasa hukum Baradae yang mengaku siap membantu Jessica Wongso untuk mengajukan peninjauan kembali alias PK ke Mahkamah Agung, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak turut mendukung Jessica karena ia merasa belum adanya titik terang. Alasannya, saksi ahli dari kedua belah pihak punya keterangan yang berbeda. Karena itu, menurut Kamarudin Simanjuntak, kuncinya adalah dengan dilakukan otopsi secara menyeluruh. Karena jika tidak ada otopsi yang jelas, Kamarudin pun mengungkapkan ada banyak pihak yang meragukan vonis terhadap Jessica. Dan ia pun siap membantu Jessica untuk mendapatkan keadilan. Merasa ada kejanggalan dalam kasus tersebut, Kamarudin pun menegaskan jangan sampai seseorang dihukum karena pendapat para ahli. Karena menurutnya, pendapat ahli dari pihak jaksa dan pendapat ahli dari pihak Otto Hasibuan berbeda-beda. Karena itulah, menurut Kamarudin, Jessica pun seharusnya bebas dari vonis hakim. Mengenai Jessica, saya masih curiga dengan keputusan itu.
Karena pertama saksi tidak ada yang melihat ya. Tidak ada saksi yang melihat bahwa Jessica memasukkan cyanida. Maka kalau tidak ada saksi bicara tentang surat. Surat juga tidak ada yang memastikan bahwa Jessica mempunyai racun atau memasukkan racun itu. Maka masuklah kepada kategori keterangan ahli. Ahli kan ya semua pintar, ahlinya jaksa juga pintar, ahlinya pengacara juga. Nah, kalau keyakinan hakim mengatakan itu adalah Jessica pelakunya, dari mana dasar keyakinan hakim itu? Keyakinan hakim akan didasarkan oleh dua alat bukti. Dua alat bukti ditambah keyakinan. Tapi kalau didasarkan pada keyakinan hakim menjadi pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan saya, tidak ada yang melihat bahwa Jessica memasukkan racun atau cyanida ke minumnya. Itu loh, keterangan saksi itu loh. Tidak ada yang melihat. Bagus itu kalau banyak orang membantu supaya orang-orang seperti Jessica ini mendapatkan keadilan. Tapi bahwa tidak ada otopsi itu hoax. Sudah ditemukan barang itu, cyanida itu di lambung. Terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak ada yang meringankan. Orang racun mungkin. Tak hanya itu, pengacara Deoli Payumara melihat jika Jessica merasa yakin bahwa dirinya bukanlah pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa Mirna Salihin. Hal itulah yang membuat Deolipa pun menduga ada banyak kejanggalan dalam kasus ini. Hal itu pun terlihat dari kurangnya bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan dan seolah terlihat hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan keyakinan tanpa adanya alat bukti yang kuat. Selain itu, menurut Deoli Payumara, ada beberapa proses hukum yang justru belum sesuai dengan pakem. Sehingga, walau hakim sudah merasa yakin bahwa Jessica bersalah, namun dari sudut pandang dirinya sebagai pengacara, masih banyak hal yang patut dipertanyakan dalam kasus kopi cyanida. Deolipa bahkan bersedia membantu Jessica untuk mendapatkan keadilan dengan menjadi kuasa hukum bila diminta untuk mendukung Otto Hasibuan melalui proses peninjauan kembali alias PK. Masyarakat tentunya terpecah belah melihat ini pada waktu persidangan. Ketika masyarakat terpecah belah, ya hakim punya keyakinan. Ketika hakim punya keyakinan, diputuslah itu. Nah, bagaimana kalau tanggapan saya pribadi ketika mengikuti perkaranya Jessica di persidangan, kita paham banyak hal yang sumir dan banyak hal yang belum kemudian dibuktikan secara baik. Tapi karena proses sidang berjalan dan harus diputus, terjadilah yang namanya keputusan dominan oleh keyakinan hakim. Kembali ke pribadi saya, bila melihat ini rasanya saya sendiri nggak yakin gitu. Sebagai pengacara, kita melihat ini di persidangan, mungkin hakim yakin sehingga dia memutuskan. Tapi kami pengacara, kami nggak yakin pelakunya adalah Jessica. Tapi diputus oleh hakim karena hakim yakin. Tapi kita orang luar, ya kita nggak yakin. Nah, kalau ditanya saya pribadi, apakah ini perkara harus tetap begini? Ya rasa-rasanya saya nggak mau menggalang opini, tapi rasa-rasanya memang ada yang belum masuk pakemnya secara hukum. Jessica harus menjalani hukuman, tapi dengan posisi dia sendiri tidak mengakui sebagai pelaku. Yang kedua adalah bukti-bukti di persidangan juga hampir rata-rata bukti-bukti yang berpolemik yang didasarkan oleh hanya keyakinan hakim saja. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Dari 1.000 orang katanya sudah menawarkan saya mau bukan hanya mendukung, mau jadi kuasa hukum. 1.000 orang baru Surabaya, terus ada lagi kemarin juga dari Jakarta Barat. Itu kalau nggak salah juga 800 orang. Jadi kalau ini kumpul semua orang itu hampir bisa udah 60.000. Saya bilang gimana nanti di LP kalau semua, karena apa? Kalau dia punya surat kuasa, dia bisa datang mengunjungi Jessica. Wah ini rame nih. Nah ini jadi sekarang ini mereka bilang enggak bang, kami minta jadi kuasa hukumnya katanya. Buat saya terima kasih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.